Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 9 MTS Al-Amin Banturung yang Bapak banggakan, kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online, yakni pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah memasuki pada bab yang kedua, dan pada hari ini pun kita masih melanjutkan pada bab yang kedua, yakni dengan tema kulestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Dengan pokok bahasan di sini adalah ayat tentang fenomena alam dan hadis tentang kelestarian alam. Yang mana bahasan kita fokusnya adalah pada Quran, surah Az-Zalzalah atau yang disebut dengan kegoncangan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini membawa berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk pada materi, di sini Bapak sajikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan terjemah Quran surah Az-Zalzalah. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran surah Az-Zalzalah tentang fenomena alam. Ini dua tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kalian simak di sini ada Quran surah Az-Zalzalah ya. Baik, Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Baik, itu tadi adalah bacaan Quran dari surah Az-Zalzalah. Sekarang kita lanjut kepada terjemah ya. Nah, adapun terjemahan daripada Quran surah Az-Zalzalah yang pertama, ayat 1, apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Kemudian ayat kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian ayat yang ketiga, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Dan pada ayat keempat, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah, pada ayat yang kelima,
Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Ayat yang keenam, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas pekerjaan mereka. Nah, ayat yang ketujuh, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian pada ayat yang ke-8 yang terakhir adalah barang siapa yang mengerjakan kejahatan, seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, ini adalah terjemah daripada Quran surah Az-Zalzalah ya. Jadi surah Az-Zalzalah ini adalah berbicara tentang kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat atau Quran surah Az-Zalzalah ini. Baiklah, kita akan masuk pada isi kandungan ayat ya, yakni pada Quran surah Az-Zalzalah. Nah, di sini dijelaskan pada ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Maka hukum fenomena alam yang terungkap dalam ayat ini adalah goncangan bumi. Sehingga beban-beban serta yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ciri kegoncangan tersebut bisa ditandai dengan yang pertama adalah berterbangannya gunung-gunung. Bisa dibayangkan bagaimana gunung berterbangan, manusia dan seluruh alam diterbangkan akibat kegoncangan ini. Kemudian yang kedua adalah lalainya semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Jadi terjadinya kelalaian-kelalaian akibat tidak bisa lagi memikirkan kepada anaknya karena goncangan dahsyat yang luar biasa sebagai tanda datangnya daripada hari kiamat. Kemudian yang ketiga yang merupakan ciri kegoncangan ini adalah manusia dalam keadaan mabuk karena teramat kerasnya azab Allah akibat goncangan. Nah, jadi mabuk di sini bukan karena minum khamar atau minuman keras, tapi mabuk karena akibat goncangan yang maha dahsyat yang membuat manusia ini terombang-ambing hidupnya. Nah, ini adalah penjelasan pada ayat 1 dan 2. Kemudian pada ayat yang ketiga dijelaskan kepanikan manusia. Jadi kepanikan manusia sehingga mereka saling bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yaitu pada lafal Quran surah Az-Zalzalah ya. Wa qala al-insanu ma laha. Mereka bertanya. Apa pertanyaan mereka? Apa yang terjadi pada bumi ini? Jadi mereka menanyakan tentang apa yang terjadi pada bumi. Mereka belum pernah melihat kepanikan seperti ini karena manusia ketakutan melihat fenomena alam sehingga mereka lari untuk mencari tempat berlindung. Namun semua itu pada dasarnya adalah sia-sia karena tidak ada lagi tempat berlindung bagi manusia. Pada ayat 4 dan 5, pada waktu terjadi goncangan itu, ini pada waktu terjadi goncangan ya, dijelaskan oleh Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi ketika terjadi goncangan itu bumi mengungkapkan segala apa yang terjadi padanya, menerangkan keadaannya dan apa yang terjadi padanya, semua itu adalah perintah Allah. Bukan proses alamiah belaka, sehingga dengan perintah Allah tersebut, bumi bergerak dengan cepat dan bergelombang, dan akhirnya bergoncang dengan keras untuk mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, keadaan tersebut menjadikan manusia kita ini adalah bingung. Ya. Kita semua akan bingung, heran dan takut sehingga manusia bertanya, kenapa jadi begini? Apa yang terjadi dengan bumi? Maka dalam hal ini manusia menghadapi
pengumpulan nantinya di padang mahsyar, dihisap, diminta pertanggungjawaban, dan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jadi ketika sudah datangnya goncangan ini, bumi mengeluarkan daripada beban yang dikandungnya, maka disinilah terjadinya hari kiamat, sampailah manusia nanti ketika berkumpul pada satu tempat di padang mahsyar, dihisap dan dimintai pertanggungjawaban, dan juga diberi balasan sesuai dengan amalannya. Baik, pada ayat yang ke-6. Nah, pada ayat ke-6 ini nanti mereka keluar ya. Artinya dari padang dari dibangkitnya manusia dikumpulkan pada padang mahsyar, mereka keluar dengan kelompok yang terpisah. Setiap kelompok akan mengarah ke tempat masing-masing, baik surga ataupun neraka. Hal itu bergantung pada catatan seberapa berat atau ringan kebaikan mereka. Dan pada saat itu manusia melihat semua perbuatannya. Karena Allah Tuhan yang Maha Besar memperlihatkan amalan-amalan yang telah dikerjakan manusia dengan disaksikan semua orang untuk diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ketika berada di padang mahsyar akan berat timbangan kebaikan dan bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan pada ayat 7 dan 8, dua ayat ini menjelaskan bahwa semua amal akan diperhitungkan dan tidak akan hilang sedikit pun. Jadi setiap manusia ketika melakukan amal, semua akan ada balasan. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah, Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Begitu pula dengan amal buruknya. Menurut Sayyid Qutb, kata zarah bisa diartikan nyamuk. Ada juga yang mengatakan butir debu yang terlihat di bawah sinar matahari, maka pemahamannya perbuatan baik atau buruk sebesar zarah atau butiran debu akan dihadirkan dan dilihat oleh pelakunya serta memperoleh balasan di hadapan Allah. Dengan kata lain, setiap perbuatan akan ada balasannya yang akan diberikan, yang akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan. Artinya, apapun yang kita lakukan kebaikan di dunia ini, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah isi kandungan Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Jadi berbicara tentang apa-apa yang terjadi sebelum datangnya daripada hari kiamat. Nah, ini adalah keterkaitan ya. Adanya keterkaitan antara surah Al-Qari'ah yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya yang berbicara juga tentang hari kiamat. Jadi dan juga surah Az-Zalzalah, maka di sini keterkaitannya seutuhnya adalah peringatan akan adanya goncangan bumi dan alam semesta. Di dalamnya juga perintah kita untuk memperbanyak amal soleh dan tidak meremehkan amal sekecil apapun karena akan ada yaumul hisab, hari perhitungan. Dan seluruh fenomena alam yang terungkap pada kedua ayat tersebut atau kedua surah ini merupakan sunnatullah atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku sesuai dengan kodrat alam. Sehingga seluruh yang ada di alam semesta ini mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, ini pembahasan kita pada Quran surah Az-Zalzalah. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan juga bisa menjadi bahan renungan kita untuk mempersiapkan kita pada alam akhirat nanti. Baik, sekian dulu materi kita. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat untuk belajar. Dan sebelum Bapak akhiri, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.